Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai paradigma psikopatologi berdasarkan psikodinamika. Topik yang akan kita bahas adalah pengertian paradigma, pengertian psikopatologi, pengertian psikodinamika, anamnesa, dan diagram elemen. Dalam kamus psikologi, paradigma adalah satu model atau pola yang mendemonstrasikan semua fungsi yang mungkin ada dari apa yang tersaji. Psikopatologi berasal dari 3 kata, yaitu psike yang artinya jiwa, pathos yang artinya rasa sakit, dan logos yang artinya ilmu. Sehingga psikopatologi adalah sebuah ilmu bidang psikologi yang mempelajari penyakit mental, tekanan mental, dan perilaku maladaptif. Dan yang terakhir, psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Teori ini menjelaskan bagaimana perkembangan kepribadian manusia sejak dari lahir, masa kecil, hingga pada saat kejadian, apakah perkembangannya berjalan dengan sempurna ataupun tidak. Dalam materi ini, kita akan membuat diagram-diagram. Namun, dalam pembuatan diagram-diagram tersebut membutuhkan anamnesa. Anamnesa adalah kalimat atau kata-kata tertulis yang menceritakan kejadian yang dialami individu dari masa kanak-kanak hingga sekarang. Anamnesa ini bisa didapatkan dari cerita klien atau pihak-pihak terkait. Dalam pembuatannya dibutuhkan proses protokol, yaitu daftar pertanyaan yang diperkirakan memiliki makna penting bagi orang tersebut, berikut dengan validasi dari datanya. Berikut adalah hal-hal yang diperlukan dalam menyusun anamnesa. Yang pertama, pencatatan data secara rinci atau tidak boleh mengembangkan jawaban dari klien dan mengungkapkan dengan konotasi yang tidak ambigu. Yang kedua, mempunyai konsep teoretik yang cukup jelas. Terdapat juga kelemahan saat penggunaan protokol. Yang pertama, data yang didapatkan hanya sebatas protokol. Yang kedua, membutuhkan teknik interviewing dan ketajaman saat observasi. Yang ketiga, perlu keterampilan saat mencatat data atau inti permasalahan. Keempat, untuk meningkatkan kepekaan data, maka pertanyaan tersebut dibandingkan dengan menanyakan pendapat dari orang lain. Dan yang kelima, anamnesa yang bebas dan teori yang dogmatis harus saling melengkapi. Proses protokol sendiri terdiri dari pertemuan pertama, klien dibiarkan mengurai masalahnya. Yang kedua, keluhan ditanyakan dengan lebih mendetail. Yang ketiga, menanyakan mengenai situasi keluarga atau lingkungan terdekatnya. Proses protokol sendiri terdiri dari pertemuan pertama, klien dibiarkan mengurai masalahnya. Yang kedua, keluhan ditanyakan dengan lebih mendetail. Yang ketiga, menanyakan mengenai situasi keluarga atau lingkungan terdekatnya. Keempat, penyajian catatan secara terstruktur. Kelima, susunan bahan mengenai klien baik dari anamnesa maupun hasil tes sesuai dengan kerangka teori. Dan yang keenam, paradigma diungkapkan dalam bentuk kata-kata lalu diteliti apakah sesuai dengan kenyataan atau belum. Saat proses protokol, urutan pertanyaan boleh saja ditukar. Semisal, ingin menanyakan lingkungannya terlebih dahulu baru permasalahannya. Perhatikan pula apakah ada perubahan dari pertemuan sebelumnya. Dalam anamnesa, perlu diperhatikan tujuan utama dari pembicaraan, yaitu memperoleh data. Setelah kita mengetahui cara membuat anamnesa, sekarang kita masuk pada diagram elemen. Anamnesa yang telah kita tuliskan tadi selanjutnya akan dipindahkan ke dalam konstruk diagram elemen seperti contoh yang tertera di layar kaca Anda. Konstruk diagram elemen merupakan urutan awal kehidupan klien sampai pada kejadian, digambarkan mulai dari atas ke bawah. Pada contoh diagram ini, bagian paling atas adalah early life. Di dalam early life ini digambarkan 2 kotak tanpa sudut yang diisi ego dan role. Ego yang dimaksud di sini adalah ego yang berdasarkan teori dari Erik Erikson, sedangkan role merupakan motif, trait, attitude, dan emosi yang berhubungan dengan nilai sosial individu. Pada diagram ini juga terdapat 2 anak panah yang saling berhadapan. Ini adalah simbol bila terjadi kegiatan yang saling bertentangan dari diri individu. Setelah bagian early life, bagian selanjutnya adalah life event, yaitu peristiwa-peristiwa yang memiliki makna bagi individu. Biasa digambarkan dengan persegi panjang yang memiliki sudut. Life event ini dibagi menjadi 3 bagian, tetapi 3 bagian ini tidak selalu ada bersamaan, bisa saja hanya satu bagian. Bagian pertama adalah traumatic event,
yaitu kejadian yang menimbulkan trauma dan sifatnya membekas. Bagian kedua adalah conditioning event, yaitu kejadian yang sering terjadi karena dipengaruhi lingkungan. Dan bagian terakhir adalah precipitating event, yaitu kejadian pemantik ke pengalaman yang tidak menyenangkan. Bagian selanjutnya adalah kompleks yang digambarkan dengan garis putus-putus mengelilingi bagan di dalamnya. Pada contoh diagram, kotak sebelah kiri diisi ego alien dan sebelah kanan diisi ego ideal. Ego ideal adalah ego yang sesuai dengan norma-norma di masyarakat, sedangkan ego alien adalah ego yang bertentangan dengan ego ideal. Pada contoh diagram terdapat simbol di antara dua kotak ego yang dinampakkan represi, yang digambarkan dengan garis yang berbelok-belok dengan ujung panah yang dihambat oleh satu garis. Sedangkan simbol panah ke atas di area luar disebut dengan regresi. Setelah bagian kompleks, terdapat bagian anxiety yang digambarkan dengan persegi panjang tanpa sudut. Konflik yang disebabkan oleh motif yang bertentangan dan tidak dapat dimengerti dengan baik oleh orang yang mengalaminya biasanya memunculkan anxiety. Terakhir, pada bagian paling bawah, terdapat symptom formation yang berjumlah sebanyak gejala yang muncul pada individu. Sebagai tambahan, ada beberapa simbol-simbol yang belum masuk pada contoh diagram elemen sebelumnya. Yang pertama adalah simbol social and legal distinction yang digambarkan dengan kotak dengan sudut yang berisikan larangan dari sosial serta hukum. 2. Simbol fiksasi di mana perkembangan terhenti pada tahap tertentu yang digambarkan dengan garis mengarah ke bawah yang terhambat oleh garis lainnya. Dan ketiga, simbol eksternal konflik, sebuah simbol anak panah putus-putus yang menyambungkan diagram dengan simbol eksternal konflik seperti social and legal restriction. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di lain kesempatan.